anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga kebersihan dan selalu makan makanan yang bergizi. Hari ini, pagi ini kita akan mendengarkan renungan. Nah, sebelum kita mendengarkan renungan, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami tadi malam pada saat kami tidur. Terima kasih atas perlindungan-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas Roh Kudus yang Kau utus untuk membimbing kami. Semoga hari ini kami setia mengikuti setiap ajaran-Mu. Bapa yang baik, berkatilah orang tua kami, teman-teman kami, dan juga Bapak Ibu Guru kami. Bantulah juga mereka yang bersusah hati, sakit, dan menderita. Semoga mereka merasakan penghiburan dari-Mu, seperti yang sudah kami rasakan. Kami mohon bimbingan-Mu ya Bapa, supaya hari ini kami selalu berlaku sopan dan melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Maria de la Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang baik, hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah yang berjudul Lebah dan Lalat. Nah, anak-anak, kita bisa menemukan lebah biasanya di mana? Pasti di taman yang terdapat bunga yang banyak. Mengapa? Karena lebah memang mencari bunga untuk mengambil nektar dan nanti akan ia jadikan madu. Anak-anak pasti tahu juga dong, kita bisa menemukan lalat di mana? Pasti di tempat sampah atau di tempat-tempat yang kotor. Lalu, mengapa ya lebah cepat menemukan bunga dan mengapa juga ya lalat cepat menemukan kotoran? Nah, anak-anak, mata lebah dibuat hanya untuk menemukan bunga. Mata lalat dibuat khusus untuk menemukan kotoran. Loh, kok bisa begitu? Nah, di dalam pikiran lebah hanya madu, 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 madu saja. Tidak ada yang lain. Sedangkan di dalam pikiran lalat hanyalah kotoran, kotoran, kotoran saja. Tidak ada yang lain juga. Nah, maka susah bagi lebah untuk menemukan kotoran, tapi mudah dan cepat bagi lebah untuk menemukan bunga dimanapun. Nah, sebaliknya, susah juga bagi lalat menemukan bunga, tapi mudah dan cepat bagi lalat untuk menemukan kotoran dimanapun. Kalau sudah begitu, apa hasil akhirnya? Nah, lebah kaya akan madu yang sangat bermanfaat, sedangkan lalat kaya akan kuman. Nah, anak-anak, apa yang kita pikirkan akan menghasilkan apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat akan menghasilkan apa yang kita perbuat. Lalu, apa yang kita buat akan menghasilkan apa yang kita dapat. Hidup kita sangat tergantung pada hati dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran selalu negatif, maka apa saja yang kita lihat akan selalu menjadi negatif. Dan hasil akhirnya adalah sebuah kehidupan yang negatif, yang penuh permasalahan. Misalnya, jika anak-anak sebelum belajar atau sebelum melakukan sesuatu sudah berpikir negatif terus, nggak bisa nih, kayaknya aku nggak bisa deh, aku nggak akan bisa nih, mau bagaimanapun pokoknya aku nggak akan bisa. Nah, itu tidak akan bisa anak-anak lakukan. Mau kamu seperti apapun juga tidak akan bisa, karena pikiran kamu sudah tertanam pikiran negatif, yaitu tidak bisa. Nah, kalau hati dan pikiran selalu positif, maka apa saja yang kita lihat akan selalu menjadi positif. Dan hasil akhirnya adalah kehidupan yang positif, yang penuh kebahagiaan. Misalnya sebelum belajar, kamu bilang sama diri kamu sendiri, aku pasti bisa. Kalau aku belajar, pasti aku bisa. Nah, dengan seperti itu, kamu tanamkan berpikir positif dalam pikiran kamu, maka yang kamu kerjakan pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, pilihan ada di tangan kita sendiri. Pikiran dan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Sarang madu kan manis. Nah, habis itu madu juga dapat mengobati
berbagai penyakit. Nah, bagus kan kalau seperti itu? Nah, anak-anak, ayat emas kita pada renungan hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 8 yang bunyinya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, anak-anak, itu dia renungan kita pada hari ini. Semoga anak-anak semua dapat terus berpikir positif dalam segala hal. Jangan seperti lalat yang hanya berpikir kotoran saja, sehingga dia tidak bisa menemukan bunga. Nah, kalian harus seperti lebah yang memikirkan bunga, maksudnya dia memikirkan madu, dan madu, sehingga kamu dapat menemukan bunga yang indah. Anak-anak, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas renungan pada pagi hari ini. Semoga kami selalu berpikir positif dalam segala hal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Maria de la Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.